Halo pecinta film, kembali lagi bersama saya di channel Paraga Channel. Di video kali ini saya akan membahas film Penguins Love Story. Tapi sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya kalian subscribe, like, comment, and share. Ini adalah Usman. Mang Usman ini adalah detektif yang sedang sedih karena ditinggal sang istri. Istrinya mengidap penyakit kanker. Di malam harinya, saat dia sedang minum di sebelah bar, datanglah wanita yang bernama Esi. Wajah Esi mengingatkan Usman kepada istrinya yang sudah meninggal. Dan Esi sendiri adalah janda beranak satu. Malam itu Esi curhat kepada Usman hingga membuat Usman tersenyum kembali leluconnya. Hal yang langka terjadi kepada Usman karena Usman memiliki sikap yang kaku. Sebelum pergi, Esi memberikan nomor teleponnya kepada Usman dan meminta Usman agar tidak segan-segan meneleponnya. Eis lalu pergi untuk menjemput anaknya yang dititipkan di rumah pacarnya. Di sana ia sempat minum dan berromantis-romantisan bersama pacarnya itu. Pacarnya menyuruh Esi untuk menginap karena jam sudah terlalu malam. Namun Esi menolaknya. Dia pun akhirnya pulang dengan berjalan kaki. Di perjalanan, Esi dicegat oleh pria yang sedang mabuk. Dan malangnya lagi, dia juga diperkosa oleh 4 orang lelaki itu di depan anaknya sendiri. Esi juga mendapat kekerasan fisik hingga tidak sadarkan diri. Setelah selesai, Esi ditinggalkan begitu saja dan anaknya mencoba mencari pertolongan. Secara kebetulan mobil Usman lewat dan bertemu dengan Betty, anak Eis. Betty pun menceritakan semua kejadian yang dialami bersama ibunya itu. Usman lalu bergegas menuju ke TKP. Usman terkejut karena wanita itu adalah Eis, wanita yang baru dia kenal tadi. Eis dan Betty pun lalu dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, Usman menemui Betty dan bertanya siapa saja yang terlibat dalam kejadian ini. Tidak butuh waktu lama, Usman CS langsung meringkus pelakunya. Pada malam itu juga, 7 orang tersangka berhasil diamankan. Kemudian Betty disuruh mengidentifikasi ke-7 orang tersebut. Betty lalu menunjuk 4 orang yang menyerang ibunya pada malam itu. Usman secara rutin menjenguk Eis ke rumah sakit. Secara tak sengaja dia pun menemui Betty yang sedang menangis. Lalu Usman menghiburnya. Di tempat lain, keluarga pelaku tidak terima anaknya di penjara. Dia menganggap anaknya tidak bersalah. Lalu seorang pendeta menyarankan untuk menyewa pengacara. Kita sebut saja Pak Hotman. Tanpa banyak bicara, mereka lalu menemui pengacara itu. Hotman bilang, "Bayaranku mahal, apakah kamu sanggup?" Lalu dia menjawab, "Aku tidak peduli. Berapapun bayarannya, dia minta asalkan anaknya bisa bebas." Ia bahkan memberikan sertifikat rumah kepada Hotman sebagai jaminannya. Keesokan harinya, Eis sadar dan langsung dibawa pulang oleh ibunya. Dan hari sidang pun akhirnya tiba. Baru saja masuk, Eis langsung menerima serangan verbal dari mereka. Eis lalu diminta untuk bersaksi di depan. Eis terpancing emosinya dan berteriak histeris. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Hotman dan menghuding kalau Eis memiliki masalah temperamental. Berdasarkan atas pernyataan saksi, kejadian pada malam itu terjadi atas suka sama suka dan tidak ada unsur pemaksaan sama sekali. Mendengar pertanyaan itu, Eis menjadi semakin histeris dan para tersangka pun bebas untuk sementara dengan uang jaminan. Berapa ya uang jaminannya? Usman yang menyaksikan sidang itu juga ikut terbawa emosi. Eis yang frustasi mencoba bunuh diri dengan meloncat dari air terjun yang sangat deras. Beruntung digagalkan oleh Usman. Setelah Usman berhasil menenangkan Eis, mereka pun lalu pulang. Tak lama setelah Usman pergi, mereka mendapat teror dari salah satu tersangka yang bernama Jimmy. Anak Eis pun ketakutan. Pada malam harinya, Jimmy mencari gara-gara dengan Casey, mantan pacar Eis. Tanpa dia sadari, ada Usman yang tengah mengawasinya.
Saat sedang mencoba menghajar Casey, Usman datang dan menembak Jimmy tepat pada kepalanya. Keesokan harinya di kantor polisi, Usman mengaku bahwa kejadian malam itu karena mempertahankan diri dari Jimmy yang akan menyerangnya. Karena tak punya bukti, Usman pun bebas. Sementara itu, Marvin dan Loy ogah mengaku kalau dia bersalah dan lebih memilih untuk kabur ke Kanada. Hotman berbohong kepada mereka dengan mengatakan kesempatan menang sangatlah tipis karena kuatnya bukti-bukti dari penuntut. Kalau kalian kalah, hukuman penjara 20 tahun akan menanti kalian. Pada malam harinya, Loy mendapat telepon dari seseorang yang mengaku dari teman pengacaranya dan menyuruh mengambil bukti-bukti kuat yang akan memenangkan kasus mereka. Loy dan Martin pun langsung OTW ke lokasi tersebut. Sesampainya di sana, mereka tidak menemukan apa-apa, melainkan seseorang yang datang dan mengeksekusi mereka berdua dan membuang tubuh mereka ke air terjun. Dan ternyata orang itu adalah Usman. Usman lalu membawa mobilnya ke perbatasan Kanada dan meletakkan sebuah peta di dalamnya, seolah-olah mereka berdua tidak mati, melainkan mereka berdua kabur ke Kanada. Keesokan harinya, wartawan datang ke rumah Martin untuk menanyakan kebenarannya, namun ibunya percaya kalau anaknya tidak kabur, melainkan diculik. Dan lebih parahnya lagi, rumah mereka telah disita oleh bank karena menutupi hutang untuk membayar pengacara anaknya itu. Betty yang sedang berbelanja di mall dihampiri oleh Pris, satu tersangka yang tersisa. Dia mengancam Betty untuk tidak membuka mulut di persidangan nanti. Betty pun ketakutan. Pada malam harinya, Pris menerima panggilan dari seorang yang mengaku memiliki bukti kuat yang bisa membuatnya bebas dari kasusnya dan meminta Pris menemui di sebuah motel. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung OTW ke tempat tersebut. Dan seperti yang bisa kita tebak, orang itu adalah Usman. Pris pun dipaksa untuk menulis surat pengakuan bahwa memang benar dia dan teman-temannya yang melakukan penyerangan terhadap Eis. Setelah selesai menulis, Usman memaksa Pris memegang pistolnya. Setelah itu dia pun dihabisi. Usman membuat seolah-olah kalau Pris menyesal dan mengakhiri hidupnya sendiri. Pada akhirnya kemenangan pun berpihak kepada Eis. Di pengadilan, Usman berpapasan dengan Hotman. Hotman bilang kepada Usman, kesialan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk kepada pembunuh berkepala dingin. Dan jika kesialan itu terjadi, aku siap membantumu tanpa dibayar sekalipun. Rupanya Hotman sudah tahu kalau Usman lah yang membunuh keempat kliennya itu. Di akhir film, Eis dan Betty mengucapkan terima kasih kepada Usman, sekaligus berpamitan karena mereka akan segera pindah ke California dan film pun tamat.